Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah kali ini saya akan memberikan satu gambaran ya, dari mana atau bagaimana sebetulnya pengenalan bangsa Arab terhadap Nabi dan Rasul, atau konsep Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW itu diutus. Ada 3 sumber cerita, di mana di pertemuan yang lalu atau di podcast yang lalu saya sudah pernah singgung itu. Sumber cerita yang pertama adalah cerita turun-temurun yang disampaikan oleh nenek moyang mereka, bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, serta ada berbagai macam cerita yang lain yang dibawakan. Jalur yang kedua adalah persentuhan antara orang-orang Quraisy dengan bangsa-bangsa yang lain pada saat mereka berdagang. Nah, yang menarik adalah persentuhan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang memang tinggal di lingkungan bangsa Arab, dan kemudian mereka berasimilasi, mereka membaur, tapi tidak kehilangan identitas mereka sebagai sebuah ras yang mandiri. Nah, kita yang menarik di sini adalah ras Yahudi atau bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dulu pada saat Nabi Isa alaihi salam terkena cobaan, terkena fitnah, lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat ke langit, orang-orang Yahudi menyusun pemberontakan kepada orang-orang Romawi. Jadi orang Yahudi pada saat itu punya kerajaan kecil, menginduk kepada kerajaan Romawi, atau bukan menginduk lebih tepatnya, tapi di bawah kerajaan Romawi. Tapi kerajaan Romawi pada saat itu masih menyembah berhala. Nah, kalau teman-teman masih ingat, berhalanya pada saat itu dibawa oleh Amr bin Lu'ay, yang mana Amr bin Lu'ay membawa berhala namanya Hubal dari Romawi, dari Syam. Orang-orang Yahudi pada saat itu dihancurkan oleh Panglima Titus atas perintah Kaisar Vespasianus. Lalu kemudian dimulailah the Great Diaspora, ya, penyebaran babak kedua atau masa-masa hijrah ke berbagai negeri tanpa memiliki tanah air. Nah, ada beberapa suku di antara mereka, ada kurang lebih 20 suku yang kemudian mereka membaca Taurat dan mereka punya keyakinan, atau mereka menunggu Nabi terakhir itu di tempat yang menurut Taurat itu lokasinya di Madinah, lokasinya di Yastrib. Diapit 2 kebun kurma, dibelah oleh sungai, ada 2 gunung batu, tanahnya berwarna hitam, dan seterusnya. Maka mereka kemudian mendatangi tanah Yastrib itu dan hanya menjumpai sekelompok kecil Arab Badui yang belum memiliki peradaban yang memadai atau belum semaju mereka. Karena wajar, orang-orang Yahudi itu sudah beribu-ribu tahun lamanya, dari masa puncak dipimpin oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam, sampai yang terakhir kali dipimpin oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Mereka peradaban sudah mapan, sudah matang. Ketemu dengan bangsa Arab pada saat itu yang terbiasa hidup nomaden. Mereka dengan cepat mendominasi, kalau tidak bisa dikatakan mengalahkan, mereka mendominasi bangsa Arab yang tinggal di kota Madinah itu, dan mereka menempati daerah yang lebih subur, lebih sejuk, dan lebih luas. Akhirnya mereka membangun sistem pertanian dan mereka membangun sistem peradaban. Ada benteng-benteng dibangun sebagai bentuk cara mereka mempertahankan diri dari serangan bangsa lain di Yastrib. Kemudian yang paling besar nanti ada 3 golongan. Kaum Yahudi Bani Qainuqa, kaum Yahudi Bani Quraidah, dan kaum Yahudi Bani Nadir. Ketika Rasulullah SAW diutus di kota Mekah, pernah ada orang-orang Quraisy itu ingin menguji ini orang benar Nabi atau bukan. Caranya bagaimana? Ceritanya mereka sudah pernah mendengar bahwa orang Yahudi menjanjikan nanti akan ada Nabi yang turun di kota Makkah, lalu kemudian berhijrah ke kota Madinah. Maka mereka mengirim utusan ke kota Madinah untuk bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi itu, apa ciri-ciri kalau orang ini benar-benar seorang Nabi, atau apa yang harus kami lakukan untuk menguji orang ini Nabi atau bukan. Maka diberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai pemuda yang tidur di dalam goa. Pertanyaan kedua mengenai seorang raja yang berjalan dari timur ke barat. Pertanyaan ketiga, persoalan ruh. Kata pendeta-pendeta Yahudi, tidak akan bisa menjawab orang terhadap 3 pertanyaan ini kecuali dia adalah seorang nabi. Maka ketika pertanyaan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kahfi dan surat Al-Isra. Dalam surat Al-Kahfi diceritakan mengenai kisah pemuda Ashabul Kahfi. Lalu juga kemudian diceritakan kisah seorang raja namanya Zulkarnain
yang bergerak dari timur ke barat untuk membebaskan berbagai negeri, menebarkan kemakmuran, dan puncaknya membangun tembok Ya'juj wa Ma'juj. Di sini artinya orang-orang Quraisy sudah menyadari ini tampaknya adalah seorang nabi, dan mulai ada keterpengaruhan orang-orang Yahudi di sini. Bahkan orang Quraisy juga sempat menuduh bahwa Rasulullah itu cuma mengulang-ulang mendapatkan cerita dari pendeta-pendeta Yahudi dan mendapatkan cerita dari pendeta Nasrani. Akan tetapi kan tentu itu tidak terbukti, karena Al-Quran itu malah menjadi batu sandungan. Al-Quran itu malah menjadi batu penguji. Kebenaran Taurat, kebenaran Injil yang ada di tangan para pendeta pada saat itu, kalau cocok dengan Al-Quran itu yang benar, kalau berbeda dengan Al-Quran, maka itu didiamkan atau itu disalahkan sesuai dengan apa yang menjadi perbedaan pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Rasulullah SAW itu datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi ini kan sebetulnya sudah punya pengetahuan dasar bagaimana Nabi itu. Mereka sudah tahu ciri-cirinya, mukanya itu bagaimana, parasnya bagaimana, masa lalunya bagaimana, dan lain sebagainya mereka sudah tahu. Cuma kemudian ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Dalam surat Al-Baqarah misalnya, wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, yang datang padamu itu Jibril atau Mikail? Allah Subhanahu wa taala menjawab, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan Rasulnya, wa Jibril dan Mikail, fa innallaha adu, dan seterusnya. Oh, ini akan menjadi musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Emang apa masalahnya kalau yang datang kepada mereka itu Jibril atau Mikail gitu loh. Lalu kemudian mereka juga bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara seorang ayah menyerupakan anaknya atau cara seorang ibu menyerupakan anaknya? Jadi ditanya persoalan persetubuhan. Hal sesepele ini ditanyakan kepada Nabi, dites gitu loh. Dites dengan tes yang menurut saya ini jorok sebenarnya. Wahai Rasulullah, gimana caranya seorang ayah menyerupai ibunya, seorang ayah menyerupai anaknya, dan seorang ibu menyerupai anaknya? Kalau air mani perempuan lebih kuat, menyerupai ibunya. Kalau air mani laki-laki lebih kuat, menyerupai ayahnya, dan seterusnya. Ini semua dibahas oleh orang-orang Yahudi, ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Artinya mereka sudah punya pengetahuan dasar gitu loh mengenai kenabian ini, yang memang sumbernya dari persentuhan atau sumbernya dari asimilasi antara orang-orang Arab asli, orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail, dan orang-orang Arab dari kaum Saba yang berhijrah ke kota Madinah, lalu kemudian bersentuhan dengan orang Yahudi tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, ini juga sebetulnya menjadi pesan buat kita. Ketika sudah nyata kebenaran gitu loh, bahwa memang iya konsep kenabian misalnya dalam kasus ini adalah konsep yang sudah kita sama-sama ketahui dan kita rindukan, akan tetapi kok dalam hati kita tuh masih ada perasaan keras sekali dalam mengikuti kebenaran. Misalnya ada sebuah hadis yang menyatakan begini, kalau kita masih berat mengikuti misalnya, udahlah jadi orang Islam jangan ekstrim, udahlah jadi orang Islam jangan radikal, udahlah jadi orang Islam jangan apa misalnya, wah jangan begini begitu dan seterusnya deh. Pokoknya orang Islam dilarang mikir, sholat aja dah gitu ya. Nah, yang seperti ini teman-teman sekalian bertentangan dengan tujuan agama Islam itu sendiri. Atau misalnya ada orang-orang yang tergelitik menjadi orang ateis, ada orang-orang yang tergelitik menjadi orang yang ingkar sunnah. Udah, semua Tuhan sama saja, semuanya mengajarkan kebaikan, toh masing-masing punya surganya sendiri-sendiri. Apakah begitu cara kita beragama gitu loh? Kita sudah tidak peduli lagi mana yang baik, yang penting yang kita inginkan adalah semua orang oke, perdamaian jangka pendek, akan tetapi kita tidak peduli apa yang terjadi setelah perdamaian itu. Perzinahan, peperangan, ketelanjangan, minum-minuman keras, atau penyakit masyarakat menyebar di mana-mana, kita udah nggak peduli lagi. Karena apa? Sudah datang kebenaran yang nyata, tapi kita punya atau kita mencipta-ciptakan konsep kebenaran lain yang sebenarnya ini logical fallacy gitu loh. Ya. Mungkin dari kabar-kabar dari bangsa yang lain kita sudah tahu bahwa standar kebenaran itu seperti ini gitu loh. Dan kemudian kita kok sok-sokan gitu loh menciptakan standar kebenaran sendiri. Atau dalam hal ini, kalau bangsa Quraisy atau bangsa Arab kan sudah punya satu standar kebenaran yang mereka peroleh dari bangsa lain berupa nih Nabi nanti akan datang begini. Lalu ketika Nabi itu benar-benar datang, kenapa mereka malah mengingkari? Nah, rekan-rekan sekalian, ini memberikan pesan yang mendalam sekali buat kita. Bagaimana kita belajar dari masa lalu, bagaimana kita belajar dari pertanda yang diberikan sejarah kepada kita, bagaimana kita belajar dari para ahli
yang memberikan rekomendasi kepada kita, memberikan pesan kepada kita. Para ahli sekarang berkumpul di BMKG, di PVMBG misalnya, di Kemendikbud, di BRIN, Badan Riset Industri Nasional dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian mereka itu memberikan rekomendasi, memberikan hasil penelitian, tapi kita masih nggak percaya. Nah seperti inilah sebetulnya ketika kita melihat kebenaran kitab suci, kebenaran berita-berita yang datang dari zaman dahulu dan lain sebagainya mengenai kebenaran Rasulullah, kebenaran agama Islam, atau bahkan kebenaran tauhid itu sendiri, yaitu kebenaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.